Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya merupakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau memelihara dengan setia janji keselamatan kepada umat manusia. Semoga kami terus mengembangkan segenap daya cipta, rasa dan rasa kami demi kemuliaan nama-Mu. Pandanglah kami semua yang mau membangun hidup rumah tangga ini. Pandanglah secara khusus saudara kami, Bapak Ibu dan Ibu Noni, yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-31. Kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memegang janji-Mu untuk memberikan kami rahmat kebahagiaan. Dan semoga perjalanan hidup kami semua, khususnya Bapak Ibu dan Ibu Noni, mengarah kepada kebahagiaan yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab Hakim. Pada suatu hari Yefta, panglima Israel, tiba-tiba diikat roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah orang-orang Amon. Lalu bernasarlah Yefta pada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan.
demikian, orang Amon dituduhkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul bana dan menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia, Yefta tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Demi melihat anaknya, Yefta mengoyak-oyakkan bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur dan mencelakakan daku. Aku telah membuka mulut untuk bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi." Tetapi anak itu menjawab, "Papa, jika engkau telah membuka mulut dan bernasar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Sebab Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuh, yakni orang Amon." Lalu anak itu menyambung, "Hanya izinkanlah aku melakukan satu hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan supaya aku pergi mengembala di Tuhan dan mengenangisi kegadisanmu bersama-sama dengan teman-teman." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang telah dilaksanakannya pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi sabda Tuhan 3:7-3. Bersabda Tuhan, kami mendengar. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, sungguh mengagumkan. Sabdamu ya Tuhan, sungguh mengagumkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pulang hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganmu sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanmu telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus
dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan retak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tadi pagi saya itu berjalan bersama Pun dan Bu Noni tadi hampir 1 jam, dan saya tidak tahu kalau dia melakukan pernikahan. Lalu ketika saya di rumah dia tahu Ibu ada yang ulang tahun, maka tadi dia jadi Romo nanti bisa ya, jangan macam-macam ya. Oh bisa macam-macam, saya tidak bisa. Oh, berarti itu tadi kodenya itu macam-macam. Maka dia tanya, Romo dari mana? Saya bilang saya 2 hari ini saya nyepi di Ambarawa. Saya di sana, saya kerja di sore. Ini saya sudah minggu malam dan saya duduk sana sampai kemarin saya di Ambarawa. Saya yang merenung gitu ya. Tapi mungkin sama-sama melihat perjalanan hidup. Saya menceritakan saja yang saya dapat kemarin, supaya ini juga menjadi bagian dari perjalanan. Yang saya dapat itu satu, 17 tahun imamat saya itu hanya rasa syukur, terima kasih. Tadi saya ceritakan mereka, yang pertama, selama saya jadi frater di Buddha sampai frater 34 tahun, 35 tahun. Saya masuk itu bulan Juli, 15 Juli tahun 1990. Itu. Jadi kalau sekarang 35 tahun, saya tidak pernah sakit. Itu. Maka saya syukur saya itu hanya tidak pernah sakit saya. Kalau flu atau apa itu enggak. Panu saja saya tidak ada ya. Panu itu saya tidak ada. Nanti kalau dulu saya tidak ada. Maka saya pede kalau pakai baju itu badan saya tidak ada panunya, itu ya. Senang saya. Jadi saya pertama yang saya syukuri adalah kesehatan. Saya sehat. Lalu yang kedua, saya itu mendapatkan rahmat gembira. Jadi dimanapun saya bekerja, itu saya selalu gembira. Orang pikir kok orang kulit itu gampang senyum, tidak. Saya bukan gampang senyum, Bapak Ibu. Saya seperti ini karena gigi saya nomor sedikit. Jadi kelihatan senyum. Tapi ini membuat saya gembira. Saya gembira dengan pekerjaan, saya gembira dengan segala macam yang saya jalan. Saya tidak pernah ikut apa saja. Jadi termasuk yang apa saja saya tidak pernah ikut saya jalani dengan istilah saya itu terstan tersebut. Silahkan datang dan pergi. Apapun, ya duit, ya segala macam, ya saya ada, ya saya pakai, tidak ada, ya saya sudah
pas bacaan saya tidurkan bisa. Jadi saya tidak pernah merasa terlalu berat hidup itu. Jadi selama itu saya jalani. Lalu saya mencoba sama. Saya mencoba konsekuen dengan apa yang saya katakan. Kalau A ya A, kalau B ya B. Itu yang saya mau dari dulu. Jadi saya tidak mau main D itu karena dalam kitab suci ada kalau A katakan A, kalau B katakan B, kalau Y katakan Y, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya datang dari apa? Dari kitab suci. Selebihnya datang dari ya si jahat. Dia ya kan? Dalam kitab suci kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya datang dari si jahat. Maka saya tidak mau bersama si jahat. Nah, Bapak Ibu, saya kira perjalanan kurikulum dan kurikulum selama 31 tahun juga diwarnai semacam ini. Pertama, syukur bahwa diberi anugerah kesehatan. Di usia seperti ini, dengan 31 pernikahan, 31 tahun pernikahan, dengan umur yang tidak muda lagi, tapi penampilannya seperti baru pengantin baru ya, ini. Bukankah ini rahmat yang luar biasa? Masih jalannya masih kenceng. Tadi jalan saya itu saya tapi anak mereka juga betul. Dan kurikulum itu saya kira saya itu bersyukur sekali karena setelah saya operasi ambeien segalanya jadi indah. Jadi menyenangkan. Saya senang gitu. Saya operasi lalu sekarang sehat walafiat. Luar biasa. Kalau belum ada ya tentu saja karena perawatannya. Istilahnya dirawat sama kuliku jadi Saudaraku, tadi dalam bacaan pertama ada kisah cukup menarik tentang Yefta. Dia mengatakan, Tuhan kalau mau membantu saya berperang, saya bernasar. Siapapun yang datang menjemput saya ketika pulang dari perang ini, saya akan persembahkan kepada engkau. Ya kan? Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengamini, Tuhan mengiyakan, Tuhan memberkati apa yang dikatakan dari mulut Yefta. Amon bisa dikalahkan. Dan apa yang terjadi ketika dia pulang? Anak perempuan tunggalnya datang menari menyambut dia. Maka dia harus dipersembahkan. Maka si Yefta hampir saja membatalkan nasarnya. Karena dia anak satu-satunya. Bagaimana anak satu-satunya perempuan yang tadi dikatakan masih gadis? Bapak Ibu pernah masih gadis kan? Ibu masih gadis. Dia mengatakan masih gadis dan ini harus dipersembahkan. Dan persembahan dalam waktu itu adalah dikorbankan, dibakar. Bagaimana anak satu-satunya harus dipersembahkan kepada Allah dengan dibakar? Si bapak tadi si Yefta hampir dia membatalkan. Tapi anaknya mengatakan jangan Pak. Kalau bapak sudah mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa apapun yang keluar dari mulutmu itu harus menjadi tanggung jawabmu, maka kamu harus melakukan itu. Dan saya mengatakan saya mau, tapi beri waktu saya 2 bulan, saya akan menangisi kegadisanku ke puncak gunung. Kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah simbolisasi tentang kegelisahan, tentang pengaduan si gadis ini kepada Tuhan Allah. Gunung, puncak gunung adalah tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Maka ketika dia mengatakan saya akan menangisi kegadisanku di puncak gunung, saya akan mengadu kepada Allah. Mau enggak? Kamu bagaimana kamu? Bagaimana saya yang masih muda ini harus mati demi kata-kata ayah saya? Tapi setelah itu dia pulang. Dan dalam pergumulan itu, lihat si anak ini bertanggung jawab dan dia setelah 2 bulan dia pulang dan dia
dalam bacaan terakhir di akhirnya dia dipersembahkan kepada Allah, dikorbankan. Ada satu hal dalam hidup kita bersama. Siapapun kita, Bapak Ibu, mulut kita ini, kata-kata kita ini adalah harga diri kita. Apapun yang keluar dari mulut kita tidak pantas kita tarik lagi. Kalau orang Jawa mengatakan anjing diri kumantung orang lari. Harga diri seseorang itu terletak di lidahnya. Dan dalam kitab suci semua bisa dikatakan, semua yang dikatakannya keluar dari mulutmu, itulah yang akan menjadikan kamu siapa diri. Maka ketika orang apalagi bernasar di hadapan Allah, ini harus dipertanggungjawabkan, harus dipenuhi. Dan hari ini kita semua juga dalam hidup rumah tangga, bukankah kehancuran rumah tangga terjadi ketika janji tidak ditepati? Ketika janji yang keluar dari mulut kita di hadapan Allah tidak sepenuhnya dihidupi. Baru di situ kita merasa bahwa ini tanggung jawab kita apa? Ketika kita mengatakan, "Boleh pun apakah kau mau menerima Noni dengan seluruh hati?" Dijawab, "Ya." Jangan. Atau pikir-pikir. Sekarang pikir-pikir. Coba sekarang masih ingat janji pernikahan? Suka menentukan sakit dan ya menentukan dan mana. Terima kasih. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam untung dan malam, bukan malam ya. Malam. Janji. Ingat? Masih ingat? Masih ingat? Bisa. Saya tidak mau apa namanya? Tidak mau ngerjain. Nanti sudah dijanji. Saya tanyakan ke sahabat. Ya, pun karena tidak ngomong kan, jadi saya sering berat mengerjain kamu ya. Nah, dia katakan masih ingat janji pernikahan. Janji pernikahan itulah yang sepenggal masih diingat oleh dirimu, karena untuknya di hadapan Allah dan di hadapan para saksi, saya Bunda Sol memilih engkau Sri Dewi Anggraini sebagai istri saya. Aku bilang sebagai istri saya akan setia kepadamu dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, dalam waktu sehat maupun sakit. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan Injil suci. Ya, kalimat ini kalimat janji yang luar biasa, dan kita orang Katolik bersyukur sekali ketika ada keluarga-keluarga yang dengan sangat setia menjalani, menghidupi. Karena kalau hanya berdasarkan kekuatan sendiri, tentu ini tidak mungkin. Tetapi karena peran Roh Kudus, karya Allah yang menyertai. Saudara sekalian, dalam baca Injil yang baru saja kita dengar, bicara tentang perjamuan nikah. Kerajaan Allah itu seperti perjamuan nikah yang sudah disiapkan. Seperti malam hari ini, kalau nanti ke sana ada salat subuh, itu sudah disiapkan. Tapi masalahnya, lihat ada kursi-kursi yang kosong. Kursi-kursi yang kosong ini apakah kebanyakan kursinya atau undangannya tidak datang? Coba Pak Ibu berdiri, dari undangan teman-teman itu, adakah teman-teman yang diundang dan tidak datang? Boleh dong? Ada? Lah, lihat, Ari sama Edwin. Udah ketahui siapa lagi? Ini kan bisa lingkungan. Oh, bisa lingkungan. Kita nggak tahu. Oh, kita nggak tahu. Bisa lingkungan katanya tidak tahu. Tapi yang orang-orang di luar lingkungan diundang. Oke. Jadi, saudara sekalian, ya, ada tempat-tempat yang kosong. Dan kalau dalam perjamuan nikah, apalagi yang mengundang itu adalah seorang raja. Tadi dalam bacaan ini, seorang raja mengadakan perjamuan nikah, bukan karena
bisnis, gitu kan? Iya. Banyak alasan dan itu mengatakan bahwa untuk datang ke perjamuan dengan raja itu tidak penting. Maka ini yang menjadi moral raja itu. Dia marah. Karena dalam konteks kerajaan, raja itu paling berkuasa. Tapi mengapa dia dihinakan? Mengapa dia disepelekan? Saudara, saya dan saudara sekalian setiap hari juga diundang dalam perjamuan untuk duduk makan semeja dengan Tuhan kita, dengan Raja semesta alam ini. Tapi apakah kita menanggapi itu? Apakah kita dengan setia mengatakan yang harus saya datang? Saudaraku, Kolibun dan Bulan khususnya, salah satu kekuatan kita sebagai orang Katolik adalah perjamuan dengan Tuhan, makan sehidangan semeja dengan Tuhan. Di situ kita dibuatkan, di situ kita Tuhan mengatakan, ya saya hadir untuk kamu. Tapi kalau kita dengan terbuka menanggapi itu, alasannya kalau pagi dingin, ya kan? Kalau pagi sibuk, siapa nanti buka toko jam 5:30 kan harus dibuka, harus dibersihkan, gitu ya. Alasannya banyak sekali. Tapi kapan kita mau menanggapi undangan untuk makan semeja dengan Tuhan? Padahal kita tahu bahwa kekuatan perjalanan hidup kita ini ada di dalam perjamuan. Nah, saya kira menjadi salah satu trigger kecil untuk Kolibun dan Tuhan. Pertama, ingat, apapun yang kalian janjikan di hadapan Tuhan, Tuhan menjadi saksinya dan Tuhan akan menagihnya. Lalu yang kedua, jangan khawatir, Tuhan itu bukan raja yang tidak punya perasaan. Dia yang tahu perasaanmu, tahu hatimu, dan dia juga akan mengundang kamu. Setiap kali ada perjamuan dan diundang ditawarkan. Saudaraku sekalian yang terkasih, saya sedikit lagi. Sudah 10 menit. Cerita. Saya nggak mau cerita saya. Kemarin waktu di sana di Ambarawa itu, saya sengaja jam 12 itu sembahyang sendiri di sana. Saya pikir jam 12 itu kosong dan malam. Saya tenang di depan itu sendiri. Kalau tiba-tiba datang 1, 2, jadi cukup banyak, kira-kira lebih 12-an orang itu diam gitu. Selesai itu saya pergi mau ke kamar mandi yang di belakang sana. Saya ketemu teman saya, teman SMP, ya. Teman SMP, ibu-ibu yang dulu itu cantiknya seperti itu, namanya. Sekarang badannya gede dan kan ada teman saya begini ya. Dalam itu saya harus minggir begini. Lalu dia tahu saya, karena saya bisa langsung, dia lihat saya itu langsung kenal saya. Gun, dia langsung, Gun, kok tahu? Lalu saya terminali. Nah, namanya terminal. Saya bilang, terminal saya dari Bedi, dari Klaten, tempat saya SMP teman kampung. Lah, kok saya dari Indonesia? Tapi bukan itu. Setelah itu kami cerita-cerita. Bapak Ibu, dia baru saja ditinggal anaknya. Dia itu pertama sekarang tinggal sendiri di Ambarawa sebagai guru di SMP depan SMP Bangku. Ditinggal keluarganya habis. Lalu suaminya juga baru saja meninggal. Sekarang dia tinggal dengan menantu perempuan. Jadi mengatakan, saya bersyukur karena menantu saya baik.
hanya mengatakan saya hidup dengan menantu saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saya yakin menantu saya itu orang baik. Karena ketika 3 tahun ini, ketika suami dari anak itu meninggal, dia tidak mau pulang, dia tetap dan tidak punya anak. Saudara, kondisi seperti ini dalam hidup begitu banyak kesedihan terjadi. Tidak terduga semuanya mengalir terjadi. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghiburan. Penghiburannya mungkin lewat orang-orang seperti seperti teman saya tadi, dia mendapat penghiburan dari menantunya. Meskipun dia kehilangan banyak hal, kehilangan semuanya. Dia mengatakan saya tidak berlagak-lagak lagi, saya sudah tidak punya siapa-siapa di sana. Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan itu punya kasih, punya mata cinta untuk kita. Juga untuk itu dan percaya di tengah segala ketidakpastian dalam hidup ini pasti ada orang yang akan menghibur, membukakan hatimu, menggembirakan hatimu, dan juga membuat hidupmu menjadi terang. Semoga nama Tuhan membantu kita semua. Yang lain dan nanti saya akan persilahkan jika ada yang menyampaikan doa secara spontan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami rahmat cinta dalam hidup ini. Engkau pula yang menuntun kami melalui perjalanan dinamika kehidupan kami. Ombak, badai, dan rintangan serta yang kami jalani, kami hadapi. Namun Kamu senantiasa terus untuk membantu kami. Pada malam hari ini kami bersama keluarga lingkungan dari Paulus dan secara khusus bersama Kulibur dan Citoni mengucap syukur kepada ya Bapa atas rahmat kasih dan cinta yang Kau berikan kepada kami semua, khususnya bagi keluarga ini. Berkatilah kami, berkatilah semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Kami mohon. Saya persilakan jika ada yang menyampaikan doa secara spontan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa bagi anak-anak kami semua dimanapun mereka berada, baik yang masih suci, yang sudah bekerja, ataupun yang masih berusaha membangun kehidupan ini dengan baik. Untuk mereka, bimbing mereka, dan semoga mereka juga menemukan dalam segala pergumulan mereka harapan dan sukacita karena Engkau sendiri yang akan menyibakkan masa depan mereka. Marilah kita mohon. Ya Bapak
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan tawahan-Mu, dengan mengubah kudrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon, berkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunlah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14,
Kita kenalkan siapapun yang dekat di hati kita, orang tua kita, saudara kita, dan siapapun yang telah mengambil bagian dalam perjalanan kehidupan ini. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua dan kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat kudus, para rasul, dan bersama Santo Pius ke-10 dan Santo Lukas pelindung paroki kami, serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan namamu. Tetapi perhatikanlah Tuhan gereja-Mu dan dalam kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Inilah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi bersabarlah saja.
perjamuanku sudah bersedia, sapi-sapi dan hewan piaraanku sudah disembelih, semua sudah siap, silakan datang ke pesta nikah. Mari kita menanggapi undangan awal ini, kita pun tanggapi bersama Bunda Maria. Kita mohon doa dari Bunda Maria supaya hati kita terbuka untuk undangan Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Satu kali Salam Maria kita panjatkan untuk keluarga kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Satu kali Salam Maria untuk keluarga Polibun. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam perjamuan suci yang Kau selenggarakan. Buatlah kami memenuhi undangan-Mu untuk mewartakan kebaikan dan kemurahan hati-Mu dengan perkataan dan perbuatan kami dalam kejiatan menuju kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebelum ditutup dengan berkat kepada pengumuman dari lingkungan atau dari pengumumannya setelah misa. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dalam Ekaristi lingkungan Paulus ini. Ini lingkungan Paulus plus. Selamat Bapak Ibu, sudah diucapkan dari seluruh penjuru paroki lewat rupiah itu saya baca semua mengucapkan dari seluruh terbilang berbuah bersama. Semoga pestanya juga nanti mengundang mereka semua. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian hidup kaya, pengertian dan keluarga saudara senantiasa diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Bapak Ibu dan Saudara saya terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Dirayain dulu baru makan. Silahkan pengantin 31 tahunnya. Satu-satu. Nanti di sini dulu, baru terus di sana dulu bareng ya. Terus tiup-tiupan. Bapak Ibu, biar ada suasana ramai, kita hitung dengan tepuk tangan. 31, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, baru ini. Ya, enggak apa-apa, karena memang sudah tua. 31, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, baru ini. Kita mulai dengan tepuk tangan ya. 31, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, silakan silakan potong kue. Kalau ada sendok saling nyuapin juga boleh. Kue mana anak-anak. Biar Cynthia punya gawean untuk nyopeng. Iya, boleh. Dibantu nonton lah Om. Barunya pisaunya dipegang berdua, bebek mesra. Nah itu difoto berapi. Curang juga itu. Boleh saling menyuapi satu sama lain. Ya. Jadi salah sendiri. Iya, sendoknya juga saling menyuapi gitu. Saya kalau dos gue ya, saya kalau dos gue beri foto. Nah. Ya, jangan dilepas dulu, jangan dilepas dulu. Iya, tepuk tangan kok. Selamat ulang tahun berkabutnya 31. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Suryanto untuk membimbing doakan. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara saya kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap puji dan syukur atas kasih dan kemurahan Engkau dalam persatukan kami dalam rasa syukur di hari yang berbahagia bersaudara-saudari kami, Bapak MP Gunarso Hadiwono dan juga Ibu MP Sri Anggreni Dewi yang merayakan ulang tahun perkawinannya yang ke-31 tahun. Kami mohon berkat dampingi dan penyertaan dalam persiapan hidupnya, dalam menghidupi janji perkawinan
juga mohon berkatmu ya Allah atas segala